Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba berubah? Tanpa aba-aba, tanpa peringatan, masalah datang bertubi-tubi. Seolah belum selesai satu ujian, sudah datang ujian berikutnya. Hati terasa gelisah tanpa sebab. Bangun tidur rasanya berat. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Orang-orang yang dulu dekat perlahan menjauh. Percakapan menjadi dingin. Kehangatan berubah menjadi jarak. Dan yang paling menyakitkan, yang kamu cintai pergi. Entah pergi secara fisik atau pergi secara rasa. Lalu kamu bertanya dalam diam, "Ya Allah, kenapa semua ini terjadi?" Air matamu jatuh saat malam, saat tidak ada yang melihat, saat dunia terasa sunyi. Doamu terasa menggantung di langit, seolah belum ada jawaban, seolah Tuhan diam. Hidupmu seperti diacak-acak tanpa arah. Rencana yang sudah kamu susun rapi runtuh. Harapan yang kamu jaga patah. Kamu mulai lelah, mulai bertanya-tanya, apakah ini hukuman? Tapi, bagaimana jika ini bukan kehancuran? Bagaimana jika ini adalah persiapan? Bagaimana jika selama ini kamu salah memahami prosesnya? Karena seringkali, sebelum keajaiban besar turun, Tuhan mengguncang dulu fondasi hidupmu, agar yang rapuh runtuh, agar yang palsu tersingkap, agar yang tidak perlu tersingkir. Sebelum pintu rezeki besar dibuka, Tuhan membersihkan ruang hatimu, membersihkan kesombongan, membersihkan ketergantungan pada manusia, membersihkan harapan yang salah tempat. Sebelum kamu naik derajat, Tuhan melatih jiwamu dengan kesabaran. Karena tidak semua orang kuat memikul takdir besar. Tidak semua hati siap menerima anugerah besar. Dan mungkin, hari-hari berat yang kamu lalui sekarang bukan tanda Tuhan menjauh. Justru tanda Tuhan sedang sangat dekat. Dia sedang membentukmu, menguatkanmu, mendewasakanmu. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, ia tidak dihancurkan, ia disempurnakan. Namun, tidak semua orang sadar akan hal ini. Banyak yang menyerah tepat sebelum keajaiban datang. Banyak yang berhenti berdoa tepat sebelum pintu dibuka. Banyak yang putus asa padahal pertolongan tinggal selangkah lagi. Dan mungkin, malam ini, kamu sedang berada di titik itu. Titik antara menyerah atau bertahan. Titik antara putus asa atau percaya. Maka, dengarkan ini perlahan. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada doa yang terbuang. Tidak ada luka yang tidak bermakna. Semua sedang disusun. Semua sedang dirapihkan. Semua sedang diarahkan. Malam ini, kita akan membahas 7 tanda misterius yang sering muncul sebelum perubahan besar terjadi. Tanda-tanda yang sering disalahpahami sebagai kesialan, padahal itu adalah kode dari langit. Jika kamu pernah merasakan salah satunya, jangan lewatkan 1 detik pun. Karena bisa jadi, yang kamu anggap akhir ternyata adalah awal yang luar biasa. Dan jika kamu merasa ini seperti sedang menceritakan hidupmu, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekedar angka, tapi simbol kesiapan. Kesiapan untuk percaya lagi. Kesiapan untuk bangkit lagi. Kesiapan menyambut takdir yang lebih indah. Karena bisa jadi, video ini bukan kebetulan kamu tonton. Bisa jadi, ini jawaban dari doa-doamu yang selama ini kamu bisikan dalam tangis. Dan bisa jadi, langit memang sedang bergerak untukmu. Dan jika akhir-akhir ini hatimu terasa berbeda, maka mungkin inilah tanda yang pertama. Gelisah. Bukan gelisah karena tagihan,
Bukan gelisah karena konflik, bukan juga karena kehilangan yang jelas sebabnya, tapi gelisah tanpa alasan yang pasti. Hidupmu sebenarnya terlihat baik-baik saja. Pekerjaan masih ada, keluarga masih lengkap, aktivitas berjalan seperti biasa. Namun entah mengapa, ada ruang kosong di dalam dada. Ada rasa tidak tenang yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang mengusik pelan, seperti ada bisikan yang tak terdengar, tapi terasa. Kamu mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri, menghibur diri. Namun setiap kali malam tiba, perasaan itu kembali. Hening, dalam, menggantung. Seolah hatimu berkata, ini bukan akhir dari perjalananmu, ada sesuatu yang akan terjadi. Perasaan seperti akan ada perubahan, seperti ada bab baru yang belum kamu mengerti. Dan anehnya, itu membuatmu takut sekaligus penasaran. Inilah yang sering kita salah pahami. Kita mengira gelisah adalah pertanda buruk. Kita mengira hati yang tidak tenang berarti hidup sedang kacau. Padahal tidak selalu begitu. Gelisah bukan selalu pertanda kehancuran. Seringkali itu adalah alarm ilahi. Alarm yang membangunkan jiwamu dari tidur panjangnya. Karena terlalu lama berada di zona nyaman, membuat kita lupa bahwa hidup ini adalah perjalanan naik. Tuhan tidak menciptakanmu untuk diam di satu titik. Dia menciptakanmu untuk bertumbuh. Dan pertumbuhan hampir selalu diawali dengan kegelisahan. Gelisah adalah tanda bahwa jiwamu tidak lagi puas dengan versi lamamu. Ada potensi yang ingin keluar, ada kapasitas yang ingin diperluas. Namun sebelum naik level, kamu harus sadar dulu bahwa kamu siap berubah. Itulah fungsi kegelisahan. Ia seperti dorongan lembut, kadang menyakitkan, tapi penuh maksud. Mungkin selama ini kamu merasa stagnan, rutinitas terasa datar, tujuan hidup mulai kabur, semangat perlahan memudar. Kamu mulai bertanya, apa sebenarnya arah hidupku? Dan pertanyaan itu tidak datang tiba-tiba, itu adalah panggilan. Tuhan sedang mengetuk kesadaranmu, memintamu berhenti sejenak, melihat ke dalam. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilepaskan, apa yang selama ini kamu tunda. Kadang gelisah muncul karena ada doa yang belum kamu perjuangkan, ada mimpi yang terlalu lama kamu kubur, ada perubahan yang kamu hindari karena takut. Tuhan tahu kamu mampu, tapi kamu belum yakin. Maka Dia kirimkan rasa gelisah itu agar kamu tidak nyaman terus berada di tempat yang sama. Bayangkan seekor burung kecil di dalam sarang. Jika sarangnya terlalu nyaman, dia tidak akan pernah belajar terbang. Maka angin datang menggoyangnya, membuatnya tidak lagi merasa aman, dan akhirnya dia terbang. Begitulah gelisah bekerja dalam hidupmu. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menerbangkan. Jadi jika hari ini hatimu terasa tidak tenang, jangan buru-buru menganggapnya musibah. Duduklah sejenak, tarik nafas perlahan, dan tanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Mungkin ini waktunya aku berubah. Karena bisa jadi, gelisah yang kamu rasakan sekarang adalah undangan menuju versi dirimu yang lebih kuat, versi yang lebih dekat dengan Tuhan, versi yang lebih berani, versi yang lebih siap menerima takdir besar. Gelisah bukan musuhmu. Ia adalah pesan. Dan jika kamu mau mendengarkannya dengan hati yang tenang, kamu akan menyadari satu hal yang menenangkan, bahwa di balik rasa tidak nyaman itu, Tuhan sedang menyiapkan lompatan besar dalam hidupmu. Dan setelah kegelisahan itu datang, seringkali tanda berikutnya menyusul tanpa jeda. Masalah bukan satu, tapi seperti berbaris. Seolah hidup sedang mengujimu tanpa henti. Rizki yang biasanya lancar, tiba-tiba terasa serat. Usaha menurun, pemasukan berkurang,
kesempatan seperti menjauh. Kamu mulai menghitung dengan cemas, mencoba bertahan dengan sisa keyakinan. Belum selesai soal rezeki, konflik keluarga muncul. Perkataan kecil jadi besar. Kesalahpahaman yang tak pernah ada sebelumnya tiba-tiba terjadi. Hubungan yang hangat berubah tegang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru terasa penuh tekanan. Dan ketika kamu mencoba tetap kuat, rencana yang sudah kamu susun rapi berantakan. Target meleset, harapan tertunda, impian seperti digeser menjauh. Kamu mulai lelah. Dalam hati kamu bertanya, kenapa semuanya datang bersamaan? Seolah langit menggelap tanpa celah cahaya. Namun, dengarkan ini perlahan. Sebelum hujan deras, langit selalu gelap dulu. Kegelapan bukan akhir dari cerita. Ia adalah tanda bahwa sesuatu sedang dipersiapkan. Masalah bukan selalu hukuman. Seringkali itu adalah proses pembersihan. Seperti sungai yang keruh saat dibersihkan. Airnya terlihat kotor, padahal sedang disaring. Begitu juga hidupmu. Ketika masalah datang bertubi-tubi, Tuhan sedang menyaring. Menyaring kesabaranmu, menyaring keikhlasanmu, menyaring siapa yang benar-benar tulus di sekitarmu. Rizki yang terasa serat mengajarkanmu bergantung hanya kepadanya. Konflik keluarga melatihmu menahan ego dan belajar memaafkan. Rencana yang berantakan mengajarkanmu bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang terbaik. Tanpa kamu sadari, mentalmu sedang dikuatkan. Kapasitas jiwamu sedang dibesarkan. Karena hadiah besar butuh jiwa yang besar. Dan jiwa yang besar tidak lahir dari hidup yang selalu mudah. Ia lahir dari air mata yang ditahan, dari doa yang diulang-ulang, dari malam-malam panjang yang penuh harap. Bayangkan jika semua yang kamu inginkan langsung dikabulkan. Mungkin kamu akan sombong. Mungkin kamu akan lalai. Mungkin kamu belum siap memikulnya. Maka Tuhan melatihmu dulu. Seperti pelari yang ingin mengikuti lomba besar. Ia harus melewati latihan berat. Ototnya terasa sakit, napasnya terengah. Namun justru disitulah kekuatannya terbentuk. Hari ini mungkin kamu merasa seperti sedang dihimpit. Tapi bisa jadi kamu sedang diperluas. Diperluas hatinya, diperluas kesabarannya, diperluas keyakinannya. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan menjauh. Kadang dia justru paling dekat di saat kamu paling lemah. Karena di titik itulah kamu paling jujur dalam berdoa. Masalah yang datang bertubi-tubi bukan untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membentukmu. Membentuk versi dirimu yang lebih matang, lebih kuat, lebih siap. Dan percayalah, tidak ada badai yang abadi. Setelah langit gelap, hujan turun, dan bumi menjadi subur. Mungkin saat ini hidupmu terasa seperti badai. Tapi siapa tahu, setelah semua ini reda, kamu akan melihat betapa kuatnya dirimu sekarang. Dan kamu akan tersenyum dalam haru, menyadari bahwa setiap masalah itu bukan akhir perjalanan, melainkan jembatan menuju anugerah yang lebih besar. Dan setelah badai masalah itu berlalu, atau bahkan masih berlangsung, ada satu ujian yang terasa paling menyesakkan. Kehilangan. Bukan sekedar kehilangan benda, tapi kehilangan yang menyentuh hati. Kehilangan pasangan. Seseorang yang dulu menjadi tempat berbagi cerita, tempat bersandar, tempat kamu meletakkan harapan masa depan. Tiba-tiba, hubungan itu retak, atau perlahan menjauh tanpa bisa kamu tahan. Rasanya seperti separuh jiwamu ikut pergi. Atau mungkin kamu kehilangan pekerjaan. Pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghidupan, menjadi identitas, menjadi kebanggaan. Surat itu datang, atau kabar itu diumumkan, dan dalam sekejap semuanya berubah. Kamu pulang dengan langkah berat, membawa tanya yang tak terjawab. Atas kesalahan apa? Atau mungkin yang lebih sunyi, kamu kehilangan sahabat. Sahabat yang dulu selalu ada, yang tahu cerita-cerita kecilmu,
yang tertawa dan menangis bersamamu. Kini ia menjauh, berubah, atau pergi tanpa penjelasan. Dan kamu hanya bisa diam, menyimpan luka dalam-dalam. Kehilangan seperti ini tidak hanya menyakitkan, ia mengguncang. Membuatmu merasa tidak utuh, membuatmu merasa ditinggalkan. Namun, dengarkan ini dengan hati yang pelan. Kadang, Tuhan mengambil untuk menggantikan dengan yang lebih baik. Kita sering melihat kehilangan sebagai akhir, sebagai hukuman, sebagai tanda bahwa kita tidak cukup baik. Padahal, kehilangan bukan hukuman. Ia adalah pengalihan. Pengalihan dari sesuatu yang tidak lagi baik untuk jiwamu. Pengalihan dari sesuatu yang tidak akan membawamu ke tujuan besarmu. Tapi karena kita sudah terlanjur nyaman, kita sulit melepaskan. Kita menggenggam terlalu erat. Padahal tangan yang penuh tidak bisa menerima hadiah baru. Karena kamu tidak bisa menerima sesuatu yang lebih besar jika tanganmu masih menggenggam yang lama. Bayangkan seorang anak kecil yang memegang mainan rusak. Ia menangis ketika mainan itu diambil. Ia merasa dunia tidak adil. Padahal, orang tuanya sedang menyiapkan mainan yang jauh lebih indah. Begitu juga kita. Kita menangisi yang pergi. Kita meratapi yang hilang. Tanpa menyadari, Tuhan sedang menyiapkan pengganti yang lebih sesuai dengan masa depan kita. Pasangan yang pergi mungkin bukan takdirmu sampai akhir. Pekerjaan yang hilang mungkin membebaskanmu dari jalan yang salah. Sahabat yang menjauh mungkin memberi ruang bagi orang-orang yang lebih tulus. Kehilangan memang menyakitkan. Air mata itu nyata, rasa sepi itu nyata, dan Tuhan tidak pernah meremehkan rasa sakitmu. Namun, di balik setiap kehilangan, ada ruang kosong yang sengaja diciptakan. Ruang untuk pertumbuhan, ruang untuk kedewasaan, ruang untuk anugerah baru. Terkadang, kita baru menemukan jati diri setelah sesuatu yang kita cintai pergi. Kita baru benar-benar bersandar kepada Tuhan ketika sandaran dunia dilepaskan. Dan disitulah keajaiban sering dimulai. Bukan saat semuanya lengkap, tapi saat kita merasa kosong, namun tetap percaya. Jika hari ini kamu sedang kehilangan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidupmu hancur. Mungkin ini adalah proses pemindahan dari yang baik menuju yang lebih baik, dari yang kamu inginkan menuju yang benar-benar kamu butuhkan. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan berkata dengan mata berkaca-kaca, ternyata itu bukan akhir. Itu adalah cara Tuhan menyelamatkanku. Dan setelah kehilangan itu mengosongkan sebagian ruang di hatimu, perlahan kamu mulai menyadari sesuatu yang lain. Orang-orang di sekitarmu berubah. Teman yang dulu sering menghubungi, kini jarang memberi kabar. Percakapan yang dulu hangat, kini terasa singkat dan canggung. Ada jarak yang tak terlihat, namun begitu terasa. Kamu mencoba berpikir positif. Mungkin mereka sibuk, mungkin hanya perasaanmu saja. Namun waktu berjalan dan kamu sadar, lingkaran pertemananmu memang tidak lagi sama. Beberapa pergi tanpa alasan jelas, beberapa berubah sikap, beberapa bahkan terasa asing. Dan di titik itu, kamu mulai merasa sendirian. Bukan karena tidak ada orang sama sekali, tapi karena tidak ada lagi yang benar-benar memahami. Sepi di tengah keramaian, diam di tengah percakapan. Hati kecilmu bertanya, kenapa semuanya menjauh bersamaan? Namun dengarkan ini dengan hati yang lembut. Tidak semua orang ditakdirkan ikut ke level hidupmu yang berikutnya. Setiap fase kehidupan memiliki lingkarannya sendiri. Ada orang-orang yang hadir saat kamu masih belajar berjalan. Ada yang menemanimu saat kamu berlari. Dan ada yang hanya singgah sebentar untuk mengajarkan pelajaran.
Tuhan menyaring orang-orang di sekitarmu, bukan untuk membuatmu kesepian, tapi untuk melindungimu, menyisakan yang tulus, melepaskan yang hanya sementara. Kadang kita terlalu nyaman dengan kebersamaan, hingga lupa menilai arah. Tidak semua teman buruk, namun tidak semua juga ditakdirkan tinggal selamanya. Ketika hidupmu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, lingkaranmu pun harus menyesuaikan. Karena kamu tidak bisa naik ke tempat yang lebih tinggi dengan beban yang tidak sejalan. Perubahan hubungan sosial sering terasa menyakitkan, apalagi jika kamu tipe yang setia. Kamu bertahan, kamu menjaga, kamu peduli. Namun tidak semua orang memiliki kedalaman yang sama. Dan itu bukan salahmu. Kadang perpisahan tidak selalu karena pertengkaran, tapi karena pertumbuhan. Kamu berubah, cara pandangmu berubah, prioritasmu berubah. Dan tanpa sadar, kamu sedang bergerak ke arah yang berbeda. Merasa sendirian memang tidak nyaman. Malam terasa lebih sunyi, hari terasa lebih panjang. Namun kesepian kadang adalah ruang suci untuk pertumbuhan jiwa. Di saat itulah kamu mulai lebih sering berbicara dengan Tuhan, lebih sering merenung, lebih mengenal dirimu sendiri, tanpa distraksi, tanpa kebisingan. Kesepian membersihkan suara-suara luar, agar kamu bisa mendengar suara hatimu. Dan di ruang sunyi itu, kamu akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kamu belajar bahwa validasi manusia tidak lagi sepenting dulu. Kamu belajar berdiri tanpa tepuk tangan. Kamu belajar cukup dengan dirimu dan Tuhan. Percayalah, jika ada yang menjauh, bukan berarti kamu tidak berharga. Bisa jadi mereka hanya bagian dari bab sebelumnya. Dan sekarang, kamu sedang memasuki bab yang baru. Bab yang lebih dalam, lebih dewasa, lebih bermakna. Suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali fase ini dan tersenyum pelan. Karena dari rasa sendirian itu, lahir pribadi yang lebih kuat. Dan dari perpisahan itu, Tuhan menghadirkan orang-orang baru yang sejalan dengan arah takdirmu. Tetaplah lembut, tetaplah tulus, karena yang benar-benar ditakdirkan untukmu tidak akan pergi tanpa alasan yang penuh hikmah. Dan setelah kamu melewati fase kehilangan dan kesepian itu, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga mulai muncul. Sebuah kesempatan. Datangnya tidak selalu dengan suara gemuruh. Kadang justru pelan, namun menggetarkan. Tawaran yang terasa terlalu besar. Pekerjaan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Proyek yang tampak melampaui kemampuanmu. Tanggung jawab yang membuatmu berkata, "Aku tidak siap." Atau mungkin sebuah ide tiba-tiba muncul. Di tengah malam, di sela doa, di saat kamu hampir menyerah. Ide itu terasa berbeda, lebih hidup, lebih berani. Namun bersamaan dengan itu, datang rasa takut. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau aku tidak mampu? Lalu tanpa kamu rencanakan, jalan baru terbuka. Seseorang datang membawa peluang. Sebuah pintu yang dulu tertutup mendadak terbuka. Arah yang tidak pernah kamu pikirkan tiba-tiba terasa mungkin. Dan kamu berdiri di depannya, bingung. Apakah ini kebetulan atau ini jawaban? Dengarkan baik-baik. Tuhan bekerja dengan cara tak terduga. Dia tidak selalu mengirim jawaban dalam bentuk yang nyaman. Kadang justru dalam bentuk yang menantang. Seringkali pintu keajaiban terlihat seperti pintu yang menakutkan. Karena ia mengintamu meninggalkan versi lama dirimu. Ia memintamu melangkah tanpa jaminan. Ia memintamu percaya sebelum melihat hasilnya. Dan di saat bersamaan dengan kesempatan itu, kamu mulai merasakan sesuatu yang lain. Intuisi.
Hati terasa yakin tanpa logika. Secara hitungan mungkin belum masuk akal. Secara pengalaman mungkin kamu belum pantas. Namun di dalam dada ada ketenangan yang aneh. Seolah ada suara lembut yang berkata, "Ini jalanmu." Dorongan kuat untuk melakukan sesuatu, untuk mencoba, untuk melangkah. Meskipun orang lain ragu, meskipun keadaan belum sempurna, suara batin semakin jelas. Bukan suara emosi sesaat, bukan dorongan nekat, tapi suara yang tenang, yang datang setelah doa, yang muncul setelah kamu benar-benar pasrah. Itulah intuisi. Intuisi bukan sekedar perasaan. Ia adalah bahasa halus dari langit. Komunikasi lembut antara Tuhan dan hambanya yang hatinya mulai peka. Tidak semua orang bisa merasakannya, karena intuisi tumbuh dari kedekatan. Semakin kamu bersih dari kebisingan dunia, semakin jelas suara itu terdengar. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Namun bisikannya mampu mengubah arah hidup. Banyak orang besar dalam sejarah hidupnya berani melangkah karena intuisi. Bukan karena semua sudah aman, tapi karena hati mereka yakin. Dan mungkin sekarang, kamu berada di depan pintu itu. Kesempatan yang membuatmu gemetar, intuisi yang membuatmu tidak bisa mengabaikannya. Jangan buru-buru menolak hanya karena takut. Tanya pada hatimu dalam doa. Mintalah petunjuk dengan sungguh-sungguh. Jika setelah itu hatimu tetap tenang, itu bukan kebetulan. Karena kompas spiritual tidak pernah menuntun ke arah yang salah. Ia mungkin membawamu ke jalan yang menantang, namun di sanalah pertumbuhan terjadi. Keajaiban jarang datang dalam bentuk yang nyaman. Ia datang dalam bentuk keberanian. Dan bisa jadi, kesempatan yang tampak mustahil itu adalah jawaban dari doa-doamu yang dulu hampir kamu lupakan. Beranilah mendengar, beranilah percaya. Karena ketika hati dan langit sudah selaras, langkah kecilmu hari ini bisa menjadi awal dari perubahan yang sangat besar. Dan setelah semua tanda itu kamu lewati, gelisah, masalah, kehilangan, perpisahan, kesempatan yang menegangkan, tiba-tiba ada satu rasa yang berbeda. Tenang. Bukan karena masalahmu sudah selesai, bukan karena keadaan sudah sempurna. Justru badai itu masih ada. Tagihan mungkin belum lunas, hubungan mungkin belum sepenuhnya pulih. Masa depan masih tampak samar. Namun hatimu tidak lagi panik. Ada damai yang sulit dijelaskan. Ada keyakinan yang tidak bersuara keras, namun kokoh. Hati terasa tenang meski masalah belum selesai. Inilah tanda paling kuat. Saat badai masih ada, tapi hatimu tenang, itu bukan kebetulan. Itu adalah jaminan. Karena ketenangan seperti itu tidak lahir dari logika. Ia lahir dari penyerahan. Pasrah, namun bukan putus asa. Pasrah yang aktif. Pasrah yang tetap berusaha. Pasrah yang tetap melangkah. Kamu masih bekerja, masih berdoa, masih berikhtiar. Namun hatimu tidak lagi dipenuhi ketakutan berlebihan. Kamu mulai berkata dalam hati, apapun hasilnya nanti, aku percaya. Dan di titik itulah, sesuatu berubah. Tuhan sedang berkata, aku bersamamu. Rasa tenang itu adalah bukti bahwa kamu sedang berada di jalur takdir yang benar. Karena jika kamu berjalan ke arah yang salah, hatimu akan terus gelisah. Namun ketika kamu sudah selaras dengan kehendaknya, meski jalannya menanjak, hatimu tetap damai. Yakin semuanya akan baik-baik saja, bukan karena kamu tahu caranya, tapi karena kamu percaya pada yang mengatur caranya. Inilah kedewasaan spiritual. Saat kamu tidak lagi memaksa keadaan, tidak lagi memaksa orang lain, tidak lagi memaksa waktu, kamu hanya fokus memperbaiki diri dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ujian hanyalah jembatan menuju rezeki besar yang sudah disiapkan. Jembatan itu mungkin goyah,
mungkin panjang, mungkin membuatmu lelah. Namun di seberangnya, ada pemandangan yang belum pernah kamu lihat. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menyerah. Tarik nafas perlahan. Mungkin kamu sedang dipersiapkan. Mungkin semua luka itu sedang membentukmu. Mungkin semua tangis itu sedang membersihkan hatimu. Dan mungkin, sebentar lagi, air matamu akan diganti dengan senyum haru. Senyum yang lahir dari perjalanan panjang. Senyum yang tahu arti sabar. Senyum yang tahu arti percaya. Percayalah, Tuhan tidak pernah menguji tanpa menyiapkan hadiah. Tidak pernah menutup pintu tanpa menyiapkan pintu lain. Tidak pernah mengambil tanpa mengganti dengan cara yang lebih indah. Tugasmu hanya satu: bertahan, berbaik sangka, dan tetap dekat. Karena bisa jadi, keajaiban itu bukan sedang menuju kepadamu. Ia sudah sangat dekat, tinggal menunggu waktu terbaik untuk terlihat. Jika video ini menyentuh hatimu, dan kamu merasa tidak sendirian setelah mendengarnya, klik like agar semakin banyak hati yang dikuatkan. Tulis di komentar tanda mana yang sedang kamu alami. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman agar kita bisa terus belajar bersama, menguatkan iman, dan menenangkan hati di tengah ujian hidup. Bagikan juga video ini kepada orang yang sedang lelah, yang mungkin sedang diam-diam berjuang. Semoga setiap kata yang kamu dengar malam ini menjadi penenang jiwamu. Dan semoga Tuhan menguatkan langkahmu menuju takdir terbaikmu. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.